Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali menjumpai Anda di channel Om Jan 81 Jalanan. Selamat pagi semuanya para petani Indonesia, semoga dalam keadaan sehat-sehat semua. Kali ini saya ingin melakukan penyemprotan terhadap tanaman padi yang sudah memasuki masa pengisian bulir atau masa pemasakan. Fase ini disebut dengan fase akhir atau fase yang ketiga. Ini para petani yang sudah memasuki fase akhir atau masa pemasakan terhadap pengisian bulir. Banyak yang bingung, banyak yang menanyakan menggunakan apa supaya pengisian bulir bisa full dan padinya bisa bening, serta menjadikan padinya itu berkualitas serta tahan terhadap penyakit teklik, busuk leher, atau juga bercak-bercak daun dan bercak terhadap bulir padi. Ini di sini saya berbagi pengalaman, bukan berarti menggurui, bukan berarti mengajari kalian. Dikarenakan petani-petani sekarang sudah mulai mengerti, sudah mulai paham. Sebenarnya kalian juga memahami hal ini. Cuman mungkin saya hanya sekedar mengingatkan bahwa di sini untuk menjadikan padi yang sudah memasuki pengisian bulir atau fase pemasakan atau juga fase terakhir agar banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, bagaimana caranya supaya penambah bobot dan bening serta tahan terhadap penyakit busuk leher atau teklik, serta juga padinya bisa bening, daunnya sehat, berisi atau berbobot. Itu yang harus diketahui adalah fungsi dari fungisida serta obat yang digunakan. Yang saya gunakan di sini adalah fungisida Folitur Gold, isi bersih 240 ml. Nah, Folitur Gold ini 430 SC. Fungisida ini baik sekali untuk tanaman padi, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Nah, karena saya digunakan untuk tanaman padi, maka kelebihan yang ada di dalam Folitur ini adalah si Folitur ini cocok sekali ketika memasuki masa pengisian bulir. Jadi ketika sudah memasuki fase akhir atau fase pemasakan yang seperti ini, fungisida Folitur 430 SC ini bagus sekali untuk tanaman padi yang sudah memasuki fase pengisian bulir. Jadi si padi tersebut akan mengalami bening. Nah, bening tersebut diartikan tidak ada bercak-bercak gabah atau padinya, serta daun-daunnya bisa mulus dan juga tahan terhadap teklik atau busuk leher. Tahan terhadap busuk leher atau penyakit teklik. Itu yang sangat ditakutkan oleh para petani. Ketika memasuki fase akhir, final padinya tidak maksimal. Nah, ini untuk mencegah daripada busuk leher atau penyakit teklik, atau juga untuk padinya bisa bening serta daunnya bisa tidak kering atau masih seger. Itu fungisida ini sangat bagus sekali. Nah, ini harganya juga cukup lumayan mahal menurut saya, karena dengan isi 240 ml ini dengan harga 160 ribuan, isi bersih 240 ml. Ini untuk ukuran 1 hektar atau 1 bau. Menurut saya ini harganya sesuai dengan kualitas. Karena dengan harga 160 ribuan digunakan dengan ukuran tangki per tangkinya itu hanya 20 mili. Menurut saya sih karena hasilnya bagus, diikuti dengan kualitas yang bagus, bisa diaplikasikan dengan obat-obatan yang lain untuk menjadikan padinya bisa bertambah bobotnya. Maka saya gunakan MKP ini, bisa diaplikasikan atau juga bisa disatukan.
Ini saya gunakan MKP-nya dengan takaran 5 sendok makan sesuai dengan harapan fungsi atau kegunaannya. Policur ini kan untuk membeningkan padi agar supaya bisa menjadikan padi tahan terhadap busuk leher atau penyakit teklik. Juga padinya itu bisa bening, daunnya bisa sehat, tahan terhadap penyakit blas, busuk leher, serta padi bisa terhindar dari penyakit jamur, gabuk selap, atau padi yang berwarna hitam. Pokoknya padi bisa bening, daunnya bisa bening, bisa berkualitas sampai panen. Nah, yang kedua, saya tambahkan MKP untuk penambahan bobot. Jadi menurut saya ini harus disatukan agar supaya bisa menjadikan padi bisa berbobot, terus juga bening, tahan terhadap penyakit busuk leher atau penyakit teklik, terus juga bisa menjadikan tanaman itu sehat. Akan saya lakukan takaran untuk penyemprotan. Diaduk dulu karena ini bentuknya kayak urea, bentuknya itu kristal, maka harus diaduk dulu. Dua 20 mili untuk satu tangki. Ini seperti ini bentuk policur 430 SC, fungisida dari Bayer, berwarna putih pekat. Jika semuanya sudah diaduk secara merata, maka bisa langsung dituangkan ke dalam tangki, lalu bisa dilakukan penyemprotan. Itu saja untuk para petani supaya bisa mendapatkan padi bisa berkualitas, berbobot, berisi, serta berkualitas. Padinya bening, tahan terhadap penyakit teklik, busuk leher, serta terhindar dari jamur. Mendapatkan padi yang berkualitas dan bisa mendapatkan padi yang melimpah dan berkah. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Tunggu video-video saya selanjutnya. Tetap di dunia pertanian dari Om Jan 81 Jalanan. Sekian, terima kasih.